bahwa ketika Pak Harto dan Romo Sudiatprawirokusumo itu tertanggal dan tahun jelas, intinya saya mengingat tahunnya saja, di Padepokan Hyang Wisnu, Padepokan Ampel Gading Jambe 7 itu ada padepokan namanya, tempat persemedianya Pak Harto itu adalah Hyang Wisnu. Itu tertera tahun dalam melaksanakan spiritual itu tahun 1958. Ngitung pawelinging kaki sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atu bagyo Wilahing jati nuhuni ajat-ajati leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Sekilas saya kemarin menceritakan dari Alas Purwo itu kepentingannya terkait dengan keilhaman yang saya terima, yaitu Tirta Umbul Gesang. Kalau kita memaknai Tirta Umbul Gesang, ya tirta itu air, umbul itu ya mumbul, lalu gesang itu kehidupan. Artinya mumbulnya atau naiknya derajat nilai spiritual maupun kemapanan jiwa dalam kehidupan. Nah, ini perlu dan penting saya menyampaikan bagi yang mau menerima atau menghayati bahwa dalam setiap langkah kehidupan itu tentu ada kenaikan. Ibarat kita itu sekolah dari SD atau PAUD, bahkan sekarang kan ada PAUD itu. PAUD apa BAUD itu. Yang saya maksud sebenarnya pendidikan usia dini itu juga kurang apa sih, di mana di situ belum saatnya anak itu berpikir, namun diajak untuk berpikir. Lah ini kan kurang apa sih, setidaknya ya. Kalau dulu masa kecil saya malah nggak ada TK. Lalu SD, SMP, SMA lah. Dalam kenaikan kelas intinya itu kan perlu ada sebuah fase-fase yang harus dilalui sampai dengan tahap ujian, lalu naik kelas gitu. Nah, saya meyakini, boleh saya yakin bahwa strata atau tingkatan kaum yang bersama saya niscaya sudah pada tahap meningkatnya kemuliaan atau meningkatnya pengakuan dari alam. Artinya mumbul itu kan ya mumbul tinggi derajatnya seiring dengan perjalanan lelaku yang telah dilaluinya. Nah, secara jujur saya mempersiapkan penataan Indonesia ke depan itu, bahwa pengalaman yang saya alami bahwa pemimpin Indonesia itu mesti punya persiapan yang matang. Persiapan matang yang dimaksud sering saya mengatakan dengan orang yang bersama saya, orang yang menjalani spiritual bersama saya, bahwa ketika Pak Harto dan Romo Sudiatprawirokusumo itu tertanggal dan tahun jelas, intinya saya mengingat tahunnya saja, di Padepokan Hyang Wisnu, Padepokan Ampel Gading Jambe 7 itu ada padepokan namanya, tempat persemedianya Pak Harto itu adalah Hyang Wisnu. Itu tertera tahun dalam melaksanakan spiritual itu tahun 1958. Lah, lalu Gapura Kori Kondo Selo Binangun itu dibangun tahun 1979. Artinya saya mengatakan Pak Harto ini melalui proses spiritual yang matang sebelum menjadi pemimpin. Sekali lagi, Pak Harto itu adalah di antara pemimpin yang kewahyon dan lalu
melalui proses panjang sebelum menjadi pemimpin. Proses panjang yang saya maksud adalah proses spiritual. Proses spiritual yang matang dengan guru penuntun yang ditaati, yaitu Romo Sudiat Prawirokusumo atau Raden Panji Sudiat Prawirokusumo. Lah, melalui proses yang panjang tahun 58 otomatis sebelumnya sudah melakoni proses spiritual bersama Romo Sudiat Prawirokusumo. Dan perlu saya tandaskan, yang namanya proses spiritual itu bukan mengenali jin setan, pri-prayangan, apalagi proses spiritual kebanyakan sekarang ya yang saya pahami banyak dawu-dawu yang tidak pakai pakem. Menurut saya boleh mengatakan demikian karena yang saya maksud dawuh dari Sang Pamong Nusantara itu terkhusus ya. Kalau untuk kepemimpinan Nusantara itu adalah kaitannya dengan Sang Pamong Nusantara dan para leluhur-leluhur lain dalam artian arwah leluhur suci yang masih turun tangan atau campur tangan dengan urusan bumi Nusantara yang dikarenakan janji belum selesai. Nah, saya mengatakan di sini maksudnya bahwa spiritual itu sentralnya adalah untuk kepemimpinan yang saya maksud. Spiritual untuk kepemimpinan Nusantara adalah sentralnya dawuh dari Sang Pamong Nusantara dan gelombang arwah suci leluhur, termasuk juga beliau Kanjeng Ratu Kidul dan kegaiban suci yang lainnya yang masih memikirkan anak cucu. Nah, selain dari itu niscaya mungkin adalah tidak yang demikian. Artinya saya mengatakan sentral petunjuk untuk penataan Nusantara itu adalah Sang Pamong Nusantara. Saya akan merana bahwa Pak Jokowi itu setelah menjadi presiden 10 tahun dan lalu dipermasalahkan mengenai ijazah dan lalu tidak hadir dalam undangan di pengadilan. Nah, lalu lagi anaknya yang masih menjabat sekarang yaitu Mas Gibran atau Pak Gibran Rakabuming itu dipermasalahkan, dalam arti dipermasalahkan ada sebagiannya purnawirawan jenderal mengusulkan untuk diberhentikan baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat yang dikarenakan dipandang tidak ngepasi atas keputusan MK atau Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Artinya keputusan MK ini mungkin dipandang terlalu dini, tidak memenuhi syarat untuk membuat peraturan baru dari persyaratan calon wakil presiden usianya umpamanya atau yang lainnya tidak memadai dan lalu membuat keputusan. Nah, ini salah satu contoh yang saya maksud bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran Rakabuming ini adalah menurut saya hanya sebagai pemimpin yang melalui fase transisi yang saya maksud. Fase transisi dari reformasi menjadi republik namun yang berpola seperti monarki. Yang saya maksud ketika Pak Harto memimpin bentuknya demokrasi. Namun polanya karena kewahyuan ini adalah kedunungan wahyu ini seperti monarki. Ya, prosesnya mesti melalui peristiwa, tidak melalui pemimpin itu tidak melalui pemilihan langsung dari masyarakat. Sebab yang namanya pemimpin manungso dipimpin oleh manungso, ya itu sudah sewajarnya secara tata dohir. Namun pemimpinnya manusia yang dipilih oleh manusia ya termasuk kita semua, ini adalah kotor pikirannya, kotor hatinya. Yang dimakan itu seperti apa, lalu hasil yang ya mohon maaf yang lain-lainnya tidak memenuhi syarat. Semestinya pemimpin manusia itu ya dipilih oleh Tuhan yang saya maksud. Nah, pemimpin yang dipilih oleh Tuhan itu tentu melalui proses spiritual. Jadi intinya untuk persiapan calon pemimpin yang kewahyuan setelah zaman goro-goro ini ya, setelah zaman goro-goro tentunya melalui proses spiritual yang matang, tidak ujuk-ujuk menjadi pemimpin yang dikarenakan uangnya banyak, yang dikarenakan mungkin popularitasnya dan lalu popularitas yang tidak berdasar, umpamanya yang saya maksud artis terkenal lalu menjadi pejabat. Nah, porsi ini adalah bukan porsi untuk mereka. Kalau artis ya tugasnya menghibur orang, umpamanya seperti itu. Kalau pengusaha itu ya mungkin porsinya adalah membangun, bukan untuk
untuk menjadi pemimpin lah. Ini salah kaprah bener orang rumlah. Yang saya maksud Indonesia mesti kembali kepada tatanan yang sesungguhnya, pemimpin yang kewahyon, dan pemimpin yang kewahyon ini adalah perlu persiapan spiritual yang panjang sehingga matang dalam menjiwai. Kita mengingat ya, masih bahasa-bahasa dari Bung Karno, bahasa-bahasa dari Pak Harto, itu saya merasakan belum pernah sekalipun yang namanya Pak Harto mengatakan masyarakat miskin. Namun masyarakat bawah atau masyarakat kurang mampu. Lah, saking awamnya, dan mohon maaf, saking awamnya kalau boleh saya ngomong kasar, saking awamnya pemimpin sekarang, yang namanya dari presiden sampai bupati, kata-kata miskin ini untuk langganan. Lah, ini termasuk kata yang pamali. Kata yang pamali bagi seseorang, bukan apalagi seorang pemimpin ya. Artinya tidak menunjukkan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani, yang dikarenakan yang namanya menungso wani-wanine memiskinkan manusia. Nah, termasuk ada kitab tertentu yang mencatat bahwasanya kaum fakir miskin ini menurut saya kurang sopan terhadap Tuhan, kurang sopan terhadap alam raya inilah. Kalau saya karena spiritual, artinya orang Jawa yang berpihak kepada atau berpijak kepada spiritual, niscaya tidak akan menyampaikan yang demikian. Bahkan bahasanya itu sangat diperhalus. Ya, orang Jawa saya sering mengatakan bahwa mengatakan mati saja itu nggak boleh. Mengatakan membuang saja ini nggak boleh, karena membuang umpamanya sisa nasi kita buang. Ini dengan bahasa yang lebih cantik dibaleke atau dikembalikan ke bumi dan nanti akan tumbuh lagi. Namun ketika sudah menjadi nasi dibuang, niscaya itu alam akan menyebabkan alam tersinggung lah. Kalau murka mungkin berlebihan ya. Tuhan itu tersinggung, membuang atas anugerah Tuhan yang bersifat nasi lah. Ini sesuatu yang mesti terpelajari oleh para pemimpin atau bahkan calon pemimpin, bahwasanya yang namanya pemimpin Nusantara mesti melalui proses spiritual yang panjang untuk mematangkan jiwanya. Dan saya mendambakan bahwa pemimpin yang ke depan setidaknya itu menjalankan spiritual yang secara terus-menerus sehingga pemahamannya ini atas kejiwaan manusia lebih matang. Sebab sekali lagi, spiritual itu bukan perjalanan, mohon maaf ya, bukan perjalanan agama juga, maksud saya artinya menganut agama tertentu namun tidak menjalani spiritual, ini juga menurut saya tidak matang. Karena apa? Kalau dalam pedoman Jawa, ngelmu itu kelakone kanthi laku, laku niro kelawan kas. Intinya lelaku itu adalah proses spiritual yang tidak, mohon maaf, tidak mencari pusaka yang ampuh, tidak mencari, mohon maaf, jadi penimbul yang ampuh dan sebagainya, enggak. Namun rahmatnya Tuhan yang bersifat wahyu, itulah yang baru punya wewenang untuk memimpin. Lah, masa kita manusia kalah oleh lebah? Lebah saja ada ratunya, ya. Lebah itu tawon lah kalau bahasa Banyumas. Tawon itu ada ratunya, rayap saja ada ratunya, bahkan kera saja ada ratunya. Lah, sekarang pemimpin itu tidak ada keilhaman atau tidak ada wahyunya, pemimpin manusia yang saya maksud ya, karena masa transisi dari reformasi menjadi mungkin semi monarki atau monarki ya, atau demokrasi yang berpola monarki seperti Pak Harto, sehingga saya yakin gonjang-ganjing suasana ini tidak mungkin akan redam manakala belum ada pemimpin yang sungguh-sungguh kewahyon, dan proses daripada pemimpinnya kewahyon ini mesti melalui proses spiritual yang panjang. Saya rasa demikian. Terima kasih.